Shalom saudara semua, kita berjumpa lagi di dalam minggu yang luar biasa, yaitu kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat pesan Tuhan, bagaimana kebangkitan memperlihatkan kemuliaan Bapa di dalam anak tentunya. Amin. Dan sebelum kita mulai, kita doa dulu supaya kita menerima kebenaran ini dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan di tanah yang subur, dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Kita buka dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa, kebenaran yang memerdekakan, dan juga apa yang terjadi di dalam kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan Bapa di surga. Sebab itu kami buka hati, Tuhan bicara, agar kami bisa mengerti dan menghidupi dan hidup di dalam kebenaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap. Mari kita yang siap katakan, Amin. Baik, kita dengarkan segera apa yang menjadi pesan Tuhan buat minggu ini, yaitu Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Jumat Agung Kematian Tuhan Yesus kita melihat tema melihat kemuliaan anak, maka minggu ini kita melihat kemuliaan Bapa. Kita akan pakai kitab Yohanes, Injil Yohanes dengan paralel ataupun juga dilengkapi dengan Injil Markus, saudara-saudari. Kita lihat aja, yaitu dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 13. Nanti 14 sampai 17-nya di bagian kedua, saudara. Kita lihat dulu, fokus dulu pada bagian pertama ini, saudara. Ya, kita baca. Perhatikan. Tetapi Maria, yaitu Maria Magdalena, berdiri dekat kubur itu dan menangis, kubur Yesus, saudara. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Oke, kita fokus dulu saudara-saudari tentang hal ini. Ya, kita tahu bahwa ketika Maria datang, Maria Magdalena, saudara ingat Jumat kemarin kita belajar bagaimana Maria lah orang yang menyaksikan ketika penderitaan Yesus di atas kayu salib. Kemudian Maria juga menyaksikan di mana mereka meletakkan jasad Tuhan Yesus. Jadi Yesusnya sudah mati benar-benar dan Maria melihat jasad itu di mana. Sebab itu di minggu itu Maria datang melihat dan tidak menemukan jasad Tuhan Yesus. Maka dia bilang, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya, terlepas dari bahwa hal yang tentang dua malaikat ini, saudara-saudari, kita tidak akan bahas karena ini memang melambangkan tentang apa yang terjadi dengan tutup pendamaian, saudara. Tapi kita akan bahas yang lain. Saudara, kita akan paralelkan ataupun kita melihat keterangan yang melengkapi dari kitab Injil Markus, yaitu Markus 16 ayat 6 dan 7. Tadi malaikat itu, saudara ya, berkata, dan malaikat ini juga sama. Kalau di dalam Markus 16 ayat 6 dan 7, malaikat itu berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu." Jadi ingat ya, nggak banyak orang bilang meragukan Injil. Oh, itu si Maria Magdalena salah kuburan. Enggak salah, saudara, karena malaikat itu bilang Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Jadi nggak mungkin salah, ya. Ia telah bangkit dan tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara-saudari, tadi saya sampaikan begitu, malaikat itu ataupun juga firman Tuhan, Injil mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, karena begitu banyak serangan pada kenyataan bahwa Yesus itu bangkit. Saudara. Salah satunya tadi saya katakan bahwa mereka bilang bahwa Maria itu salah tempat, salah kuburan. Enggak, saudara, karena malaikat itu bilang Yesus yang disalib. Oke ya? Tetapi kita ngelihat apa yang dicari oleh Maria Magdalena adalah jasad Tuhan Yesus. Dan malaikat itu bilang, "Lihat, dia tidak ada di sini. Jasadnya tidak ada di sini." Kenapa? Karena Yesus bangkit. Dan yang bangkit bukan rohnya. Yang bangkit adalah tubuhnya. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan tubuh. Karena ini penting. Kenapa? Ada dampak yang lain yang besar, saudari. Dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa tubuh kemuliaan yang Tuhan pakai ke dalam kebangkitan, itu akan kita terima juga ketika Yesus datang kedua kali. Maka kita akan diberikan tubuh kemuliaan yang nggak bisa sakit, nggak bisa
Nah, nggak bisa panah, nggak tua, saudara, ya, nggak decay gitu. Oke, tetapi saya mau sampaikan juga di sini bahwa ketika dibicarakan dalam hal ini adalah tentang tubuh, jasad, ini juga bicara tentang tubuh yang saat ini. Mereka mencari sesuatu yang terlihat, yaitu saat itu Maria Magdalena mencari jasad yang kelihatan dengan mata. Saudara, amin ya? Dan kebangkitan menyadarkan kita bahwa kita akan menerima tubuh kebangkitan nanti ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi ketika Yesus dibangkitkan, itu juga menunjukkan bahwa tubuh jasmani kita pun dipulihkan, saudara-saudari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagaimana Yesaya 53 ayat 3 dan 4, tetapi saya pakai 4 aja. Dikatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ditanggungnya di mana? Di tubuhnya. Kenapa? Karena oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilurnya ada di mana? Di tubuh Tuhan Yesus. Kita disembuhkan. Amin, saudara? Nah, Anda mungkin, ya Pak, firman Tuhan kan benar bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Itu cukup. Kenapa harus kepada kebangkitan? Saudara, Anda harus juga ingat bahwa ketika kita mati, ketika Yesus mati, maaf ya, kita ikut mati. Kita yang percaya kepada karya salib, ikut mati bersama dia. Jadi, Yesus mati dan tubuhnya penuh dengan sakit penyakit, saudara. Iya kan? Penuh dengan sakit penyakit tubuhnya. Kesakitan yang dia alami. Jantungnya berdegup keras. Karena ketika penyiksaan, kemudian juga paru-parunya penuh dengan air, saudara. Kemudian juga matanya sudah nggak bisa ngelihat lagi dengan jernih, macam-macam, saudara. Semua pesakit penyakit, kesakitan dia tanggung ketika dia ada di salib dan akhirnya mati. Dan di dalam Roma, Anda harus dengar, Roma 4 ayat 25, Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita. Artinya Yesus disalibkan karena pelanggaran, dosa kita dia tanggung. Kemudian dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara-saudari, jadi begini, saudara, Anda ngelihatnya begini. Ketika Yesus disalib, dia disalib menanggung dosa pelanggaran kita. Dia adalah orang berdosa, manusia yang berdosa, saudara, karena dia menanggung dosa kita, bukan dosa Tuhan, bukan dosa Yesus, ya. Tapi ketika dia mati, artinya dia mati buat dosa kita, kemudian dibangkitkan, maut nggak berkuasa. Nah, ini dia. Ketika dia dibangkitkan, dia nggak bisa dibangkitkan lagi sebagai orang berdosa karena dosanya sudah dia tanggung, saudara-saudari. Sudah dia, hukumannya sudah dia tanggung, sudah dia jalanin. Amin ya? Makanya dia bangkit, pembenaran kita. Kita sudah juga ikut dibenarkan. Oleh sebab itu juga, saudara, Anda ngelihat sebagai begini. Ketika Yesus disalib, dia mengalami kesakitan, penyakit, seolah-olah penyakit kita semua ada pada dia. Dan akhirnya dia mati karena itu. Tetapi ketika dia bangkit, saudara, maka penyakit tidak berkuasa lagi atas tubuhnya. Benar kan? Dan Anda pun juga ikut dibangkitkan. Karena dengan kematian dia, kita ikut mati. Iman kita pada Yesus, kita mati bersama dia. Tapi ketika dia bangkit, kita pun dibangkitkan bersama dia. Yesus bangkit, penyakit tidak ada padanya. Demikian juga kita, saudara-saudari. Penyakit nggak ada sama kita. Artinya tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus harus juga menjadi kebangkitan pemulihan tubuh jasmani kita. Kemudian malaikat itu katakan, sekarang ya pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Dan kalau kita tahu dari beberapa saat yang lalu, saudara-saudari, bahwa Yesus menemui murid-muridnya pertama sebenarnya bukan di Galilea, di Yerusalem. Tetapi kenapa di sini katakanlah pada murid-muridnya, kepada Petrus, untuk mendahului kamu ke Galilea? Karena ini adalah kabar pertama tentang kebangkitan. Harus disampaikan tujuan kebangkitan ini. Secara kenyataan bahwa sudah sore hari, Yesus menemui dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dia bertemu dengan para muridnya
Dan itu di mana? Yerusalem. Karena dari jalan Emmaus, dua murid itu ketika Emmaus, kemudian dia balik lagi mereka ke Yerusalem. Dan ketika mereka ada di situ, Yesus ada di tengah mereka. Bukan di Galilea, di Yerusalem. Oh, kalau itu ini gak tepat dong firmannya. Bukan gak tepat, saudara. Karena bangkitan ada tujuannya. Setelah kebangkitan, semua firman ada tujuannya. Dan ingat, beberapa saat yang lalu kita diberitahu oleh Tuhan tentang bagaimana Yesus menemui murid-muridnya di tepi danau Tiberias, yaitu di Galilea, saudara. Yesus menemui murid-muridnya saat itu sedang kembali, ada 7 muridnya sedang menjala ikan. Tetapi ketika itu, Petruslah yang menjadi fokusnya. Dan ketika Yesus menemui mereka di tepi pantai, di situ Yesus sudah ada bara arang. Ya, bara arang, jadi kayak api unggun, saudara, kayak api arang, gitu ya. Kemudian ada ikan, ada lagi roti, ya. Dan itu semua punya makna, tetapi kita fokus pada arang ya. Bara arang, bara api, saudara. Api lah, api kayak api unggun kita bilangnya supaya lebih Anda mudah gampang membayangkan ada api unggun. Lalu kemudian Anda tahu bahwa Petrus setiap melihat api unggun dia punya trauma. Dia ingat bagaimana suatu ketika Yesus sedang diadili dan ada api unggun, dia menunggu di depan halaman. Ketika itu malam hari ada api unggun, kemudian ada seorang wanita menginterogasi dia, menanya, kamu juga mengikutnya? Dia menyangkal, bahkan dia mengutuk. Sehingga setiap dia lihat api unggun, bayangan dia adalah trauma. Dia manusia gagal. Tetapi disitulah di tepi danau Galilea, di tepi danau Tiberias di Galilea itu, Yesus kembali menulis ulang, memulihkan trauma daripada Petrus ini. Sehingga di depan api unggun dulu Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, sampai 3 kali. Dan itu sangat berkesan di Petrus. Sehingga sekarang setiap dia kali melihat dia api unggun, maka dia ingat bukan lagi traumanya, tetapi kepercayaan Tuhan kepadanya, saudara. Amin. Ini bicara pemulihan. Sehingga kebangkitan Tuhan selalu berhubungan dengan pemulihan. Dan kita hidup di dalam masa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Kita senantiasa dipulihkan, saudari. Jangan percaya, sebagai orang percaya, jangan percaya bahwa hidup kita tidak dipulihkan. Dipulihkan. Direstorasi, saudara. Anda, hidup kita, hidup keluarga kita, senantiasa direstorasi. Amin, saudara. Restorasi atau pulihnya atas apa? Saudara, bukan hanya jasmani Anda. Di dalam Yesaya 53 ayat 6, dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Anda tahu apa yang membuat kita sesat adalah pikiran kita. Membuat kita ambil jalan sendiri adalah pikiran kita. Kenapa kita mau? Karena supaya jiwa kita nyaman. Jadi yang dipulihkan di sini adalah pola pikir dan jiwa kita, saudara. Ketika kebangkitan terjadi, dinyatakan, saudara, maka kerajaan Allah ditegakkan. Kegelapan kerajaan gelap yang membuat orang sesat mengambil jalan sendiri sudah dikalahkan, saudara. Sehingga kerajaan Allah ditegakkan. Kerajaan Allah ini adalah kebenaran, ditegakkan berdasarkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, saudari. Jadi ini dia, Anda dan saya bukan hanya dipulihkan tubuhnya, tetapi juga dipulihkan pola pikir dan jiwa kita, saudari. Lewat kebenaran. Amin. Kemudian apa lagi kata malaikat itu? Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Wow, dahsyat, saudara. Kebangkitan memastikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Dia setia menepati janji dan dia juga sanggup. Kebangkitan membuktikan bahwa dia sanggup, saudara. Rintangan yang gak pernah dikalahkan sebelumnya, yaitu kematian, maut, saudara. Tetapi Tuhan Yesus telah kalahkan. Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan, saudara, yang bisa dilihat. Dan itu adalah kemenangan. Dan itu juga penggenapan janjinya. Bahwa janjinya dia bahkan bertemu dengan mereka. Dia akan bertemu dengan murid-muridnya. Sebab itu dia katakan sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus menderita, Yesus sudah ngomong, aku akan disalibkan, jangan
gentar hatimu, aku akan menulis kamu di Galilea. Itu janji dia. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau dia nggak bangkit dan kalau dia nggak punya kuasa. Tetapi saya mau katakan, kebangkitan membuktikan Yesus memiliki ataupun Tuhan memiliki kuasa dan menjamin janjinya pasti. Haleluya. Amin. Saudara, sekarang kita masuk ke bagian 2 tadi ya, kita ataupun lanjut dari ayat tadi. Tadi Yohanes 20 ayat 11 sampai 13. Ayat 14 ya kemudian saudari ya. Kemudian sesudah berkata demikian, Maria Magdalena menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman, berkata kepadanya, "Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Saudara, tadi saya katakan bahwa tadi kita baca ini dengan komplementari dari Markus. Kita tahu bahwa dari cerita itu bahwa malaikat sudah kasih tahu Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi Maria tetap di situ. Maria tetap di situ. Kalau Anda baca dalam Yohanes juga, Yohanes ini 20, Maria tetap di situ, saudara. Walaupun Petrus dan Yohanes kemudian datang dan dia sudah tinggalkan kuburan tersebut, tapi Maria tetap di situ, saudara-saudara. Jadi Maria tuh sudah dapat kabar tentang kebangkitan dari malaikat itu, tetapi dia tetap sedih. Kenapa? Ini juga suatu pesan Tuhan buat kita, saudara-saudari. Seringkali kita fokus kepada sesuatu yang natural, yang kelihatan oleh mata. Kita lebih attach, lebih nempel kepada sesuatu yang kelihatan kasat mata. Ya. Maria attach dengan mau melihat Yesus, itu jasadnya. Saudara, amin. Saudara, ketika kita terus attach dengan hal yang natural, yang terbatas, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Contohnya ketika kita hanya melihat pada hal yang kelihatan, lalu kita ngelihat tubuh kita kok tambah tua, tambah sakit, tambah nggak enak, saudara. Maka yang timbul akan ada pertanyaan, kenapa sih? Bagaimana nanti ya? Bagaimana nanti kalau saya tambah tua? Bagaimana kalau saya sakit? Ataupun kalau Anda sakit, kenapa saya yang sakit? Karena kita fokus kepada sesuatu yang kelihatan. Tetapi lewat kebangkitan ini Tuhan mau ngomong kepada kita. Bangkitkanlah. Pernyataan, bukan pertanyaan. Fokuslah pada hal kebangkitan, yaitu sesuatu kebenaran. Sehingga apa? Saya mau katakan begini, jangan fokus pada pertanyaan hidup yang bersumber pada kemanusiaan-manusia yang terbatas dan juga natural. Namun, bangkitkan pernyataan hasil dari kebenaran firman. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, saudara, kalau saya kasih contoh lebih gampang. Ya kalau misalkan kita sakit dan belum sembuh-sembuh nih, udah berobat kemana-mana. Kalau kita ngeliat pada yang natural, kita mulai bertanya, Tuhan kenapa ya? Tuhan kau nggak mau jawab aku ya? Tuhan nggak mau tolong ya? Tuhan kau nggak sanggup? Ataupun Tuhan kenapa ya saya yang kena? Saudara, ketika kita fokus pada hal yang natural, kemanusiaan-manusia yang penuh terbatas, saudara, obat-obat terbatas, maka timbul pertanyaan, Tuhan bagaimana ini? Bagaimana nanti? Bagaimana masa tuaku? Bagaimana nanti anak-anakku? Bagaimana nanti? Macam-macam pertanyaan. Saudara, ketika Anda sakit, kita harus bangkitkan pernyataan hasil dari kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah, ketika kita sakit, kita bukan mendinai, bukan menyangkal bahwa kita sakit, tapi kita mulai menyatakan, bukan mempertanyakan, Tuhan kenapa aku sakit, Tuhan kenapa masih belum sembuh, tapi mulai katakan, Pilu Yesus sudah menyembuhkan aku. Mulai perkatakan, penyakit ini tidak membawa hal yang buruk, tetapi justru menyatakan kemuliaan Tuhan. Sudah nyatakan itu, saudara-saudari. Kesadaran bahwa Yesus bangkit, saudara, harus membuat kebenaran firman Tuhan lebih kuat. Kebenaran firman Tuhan lebih kuat dari realitas fakta yang natural, saudara-saudari. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kita harus mulai dengan menyadari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan lebih kuat daripada fakta yang ada yang kita lihat. Amin. Sehingga kita nggak perlu takut gemakan kebenaran firman Tuhan. Oke? Nah kita lanjut, saudara. Kemudian di ayat 17, Yesus berkata ketika Maria Magdalena tahu bahwa itu Yesus, dia langsung Rabbuni, dia mau pegang Yesus, tapi Yesus bilang,
Jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi pada Bapa. Tapi pergilah pada saudaraku dan katakan pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi pada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini kejadian pada pagi hari. Tadi kita ngelihat kan pagi-pagi hari sekali. Ya, Yesus baru bangkit, saudara. Malaikatnya masih ada di situ, ya, melayani dia ataupun si kerubim, saudara. Dan Yesus belum mempersembahkan darahnya di tabernakel, di tutup perdamaian yang ada di surga, di kerajaan Allah yang kekal, saudara. Dia harus bawa dan memercikan darahnya di tutup pendamaian. Lalu Allah Bapa, ketika Allah Bapa puas dan menyatakan, ya itu sudah memenuhi segala penebusan untuk umatku, baru Yesus bisa katakan totally selesai. Ya, jadi Yesus baru kita benar-benar sudah diselamatkan. Dan sore harinya, sore harinya, dia bertemu dengan murid-muridnya, dia suruh jamah. Karena sebelumnya Maria nggak boleh. Kenapa? Bukan nggak boleh, karena dia belum datang ke tata Allah, sehingga persembahannya, yaitu darahnya ini, nggak boleh terkontaminasi. Ketika bersentuhan dengan yang masih belum ditebus, itu akan terkontaminasi. Jadi nggak boleh. Jadi dia ke tahadil tata Allah, memercikan, dan sudah itu baru, saudara, kita sudah dikuduskan setiap orang yang percaya kepada dia. Amin. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa nggak boleh dipegang, saudara. Ya. Tapi yang kita mau tekankan di sini adalah perkataan Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Dan Yesus suruh Maria Magdalena sampaikan juga perkataan ini kepada saudara-saudaraku. Mereka ini dalam bahasa aslinya saudara-saudaraku, saudara. Jadi kita sudah menjadi anak-anak Allah atau sama juga dengan saudara-saudari Tuhan Yesus, saudara. Nah, ketika murid-murid Yesus mendengar bahwa perkataan Yesus ataupun lewat Maria Magdalena ini, aku akan pergi pada Bapakku dan Bapamu, maka mereka pasti teringat pada perkataan Yesus sesaat sebelum Yesus disalibkan, saudara. Di dalam Yohanes 4, Yesus katakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Sama kan? Sekarang, sesudah Yesus bangkit, aku akan pergi pada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara-saudari, luar biasa. Jadi, kemuliaan Bapa yang dinyatakan lewat kebangkitan, yaitu di dalam Anak ini, kebangkitan Anak, saudara. Ketika Yesus datang kepada Bapa, dia memberikan, dia menjamin apa yang kita minta di dalam nama dia diberikan, dilakukan. Mungkin kita akan mulai bilang dengan kebodohan kita, kalau gitu saya bisa minta apa aja dong ya. Saudara, kita ini warga kerajaan Allah, kita anak-anak Allah. Oleh sebab itulah, kita harus lihat apa yang selama ini ditahan oleh si iblis, apa yang selama ini menahan kita. Sebab itulah saya mau ajak kita tidak melihat pada Matius 4, yaitu ketika Yesus dicobai di padang gurun. Karena itulah pertama kali Yesus disebut anak Allah. Ya. Yesus pertama kali disebut anak Allah di masa dia mulai melayani, mulai pelayanannya, saudara. Dia pernah disebut sebagai anak Allah, tetapi itu ketika ada di dalam kandungan Maria. Tapi ketika dia disebut sebagai anak Allah, sebagai orang yang dewasa, yang mewakili Tuhan dalam pelayanan yang dilihat oleh orang-orang, adalah salah satunya ini sini, saudara. Di padang gurun ini. Kita ngelihat ada 3 pencobaan, saudari. Ya. Pertama, Matius 4 ayat 3. Yaitu ketika si iblis suruh Yesus mengubah, jika engkau anak Allah. Diartikan kan penyebutan engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, ini bicara provision, penyediaan. Apa maknanya, Pak? Nanti Anda ngelihat. Di Matius 4 ayat 6, percobaan yang kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Oh, iya, ini Bapa, saudara, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk oleh batu. Ini bicara
protection, perlindungan. Kemudian pencobaan yang ketiga, Matius 4 ayat 9-10. Yesus diperlihatkan kegemilapan kekayaan dunia. Saudara, kalau Anda pikirkan ya, kekayaan dunia itu, kalau orang punya banyak segala sesuatu, ke dunia bilang apa sih? Kalau orang banyak gula, banyak semut. Banyak harta, banyak teman, relasi gitu ya. Jadi dikatakan iblis, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Yesus berkata, nyang iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allah, Tuhanmu, dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini adalah, saudara, ujian terhadap relationship. Banyak orang kalau pikir, kalau dia punya banyak harta, semua orang mau berteman sama dia. Dan kemudian juga ujian yang lain lagi, ini juga bicara ujian daripada purpose, tujuan. Di sini Yesus katakan, tujuan dia adalah menjadi penyembah, taat kepada Tuhan. 3 hal ini. Jadi Anda ngelihat apa hubungannya dengan tadi? Hubungannya ke tadi adalah Anda nggak ngelihat saudara-saudari tadi ya, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah pemulihan untuk tubuh kita. Kebangkitan Tuhan Yesus juga membuat juga jiwa kita, pola pikir kita ditulihkan. Kebangkitan Tuhan Yesus menjamin janjinya pasti, saudara. Amin. Dan lewat kebangkitan Tuhan Yesus ini, ketika Yesus ngomong dia pergi kepada Bapa, saudara, ini mau menunjukkan, memperlihatkan bahwa lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kemuliaan adalah kemuliaan Bapa untuk menyediakan kita. Tadi iblis menguji, oh ini Allah nggak mau sediakan gini, Allah nggak mau sediakan gini. Tapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa dan apa saja yang kau minta. Apa yang selama ini iblis katakan nggak bisa, provision, protection, relationship, purpose, oh kamu enggak. Tetapi Tuhan mau nyatakan lewat kebangkitan ini, Yesus bilang, pergi kepada Bapa, dan kemuliaan Bapa dinyatakan di dalam anak dengan memperlihatkan bahwa Bapa itu menyediakan, Bapa itu melindungi kita, Bapa itu sangat mau berhubungan dengan kita dan memiliki tujuan buat hidup kita. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak punya, minta. Saudara-saudari, kebangkitan adalah demi kepentingan kita, tetapi memperlihatkan kemuliaan Bapa melalui anak. Amin. Saudari, Anda ngerti? Layaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Layaklah kita bersyukur kepada rancangan Tuhan, karena semua ini Allah lah yang merancangkannya, karena dia begitu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Renungkan itu semua, saudara. Yuk kita tutup dengan doa dan ucapan syukur kita. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran yang Tuhan berikan buat kami hari ini, dan kami bangga punya Tuhan yang maha kuasa dan mengasihi kami. Hari ini kami tahu bahwa lewat kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan hidup kami adalah pemulihan tubuh, jiwa kami, dan roh kami tentunya juga Tuhan. Kami bersyukur karena sekarang juga Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, janji Allah adalah ya dan amin. Pasti digenapin. Karena Tuhan setia dan berkuasa penuh. Kami juga bersyukur lewat kebangkitan Tuhan Yesus ini, Tuhan. Hidup memperlihatkan bahwa adalah kemuliaan Bapa, kerinduan Bapa. Bapa dipermuliakan ketika kami minta, kami bisa melihat bahwa apa yang kami butuhkan, provision kami, perlindungan kami, protection kami, dan juga hubungan kami dengan Bapa, hubungan kami di dalam kehidupan kami dengan sesama, dan tujuan hidup kami, semua Tuhan digenapi, diberikan di dalam Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, itulah yang Tuhan sediakan buat kami, itulah yang kami terima. Kami bersyukur, dan kami percaya kehidupan kami di depan, kehidupan kami sebagai orang percaya adalah kehidupan orang-orang yang berjalan di dalam momen ataupun masa kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kiranya berkat dari Bapa yang mengasihi kami, kemuliaan Bapa dinyatakan oleh karya Tuhan Yesus lewat kebangkitan ini, sehingga Roh Kudus Tuhan menghidupkan tubuh kami, membawa kami pada kebenaran dan menyatakan kuasa, sehingga kami bisa melihat segala hal yang kami butuhkan disediakan oleh Bapa, dan hubungan kami dipulihkan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulia. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Di dalam nama Yesus, kami telah diberkati. Haleluya.
Amin. Tuhan berkati kita semua.